Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup Bakri dan ada beberapa yang di request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh ABA, kedelapan Mari, kesembilan Toba, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup terkoreksi 2,11% ke harga 185. Kalau dia transaksi asing seminggu ini itu net buy. Kalau dia broker summary-nya Bumi hampir sama aja nih, antara akumulasi dan distribusi seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi koreksi dan ya masih oke lah ya. Masih di atas EMA 20, kasih toleransi sampai EMA 60-nya. Nah, jadi kalau dia di bawah EMA 60 tuh hati-hati tuh ya. Di bawah 176, 177 tuh hati-hati, bisa berpeluang ke 160 lagi atau 170. Dan Bumi juga terus membentuk higher high higher low, cuman dia sempat menyentuh 199 namun gagal tembus. Tapi kondisi seperti ini tetap menurut saya ada peluang untuk menembus resisten perubahan praksi harga 200, cuman belum saatnya aja saat ini. Ini kelihatan dari 10 Oktober itu dia membentuk pola ascending triangle. Low-nya terus naik dan high-nya di situ-situ aja ya. Nggak pernah tembus 200. Tinggal nunggu momentum. Semoga aja minggu depan tembus 200. Kalaupun konsolidasi nggak perlu nunggu sampai 160. Tutup di bawah ya. Toleransi ya 170 itu gagal. Bisa jadi dia masih konsolidasi lagi kan. Tapi harusnya ini udah dijaga nih sama 20. Jadi ya mentok-mentok turun 180 aja. Menguji trendline uptrendnya ini ya. Sepertinya seperti itu. Untuk Bumi kalau dilihat dari candle weekly-nya jelek ya. Candle doji, ekor panjang, tapi sudah membentuk higher high higher low. Ya semoga minggu depan. Minggu depan tembus 200 tuh peluang besar sih akan uptrend. Momentumnya memang akan uptrend nih Bumi ya. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Langsung saja ke saham kedua. Ada BRMS yang ditutup di harga 183 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya BRMS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRMS, perkiraan saya juga akan 200 minggu ini ternyata gagal ya. 200 itu memang perubahan praksi harga dan akan mematahkan trend downtrend semenjak Juni. Kalau dilihat, oh ini bukan all time high juga ya, masih jauh nih. BRMS tuh pernah di harga 900. Jadi kondisi seperti ini kalau dilihat di gambarannya, toleransinya loh ya, jangan mau sampai 170 ini aja toleransi. Turun dari 180 berarti gagal. Atau neckline-nya ini 176. Itu ada double top. Kalau jebol 106 berarti ada indikasi double top. Jadi seperti itu aja untuk BRMS. Kalau dilihat kondisi seperti ini nih ya. Ini triple topnya dan neckline-nya, bottomnya itu 175, 176 itu. Nah itu toleransinya, jangan turun dari itulah kalau mau BRMS bagus ya. Kalau turun dari itu triple top, menurut saya sih peluang turun bisa lebih dalam, bisa ke 160, 150. Kalau dilihat yang dari candle weekly-nya juga jelek ya. Padahal bagus, sudah bisa tembus 192. Kalau tutupan di 192 minggu ini tuh bagus. Cuman sayangnya malah minggu ini terkoreksi tipis 0,54%. Padahal minggu lalu juga candlenya rejection ya. Ya lihat aja lah minggu depan ya. Hati-hati tuh kalau jebol 176 tuh bisa turun lebih dalam untuk BRMS. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup terkoreksi 2,32% ke harga 336. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya NRG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NRG, apakah ini pola dead cat bonds? Kondisi seperti ini nih agak rawan ya. Untuk NRG jangan turun lah dari ini, di bawah dulu aja 330 ya. 330 jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu berpeluang besar ke 300 lagi untuk NRG ya. Karena ini saham repo ya, tergantung market maker-nya aja. Jadi seperti itu aja untuk NRG. Kalau dia konsolidasi di area 330 sampai 350, 360 tuh oke. Dan jangan turun pokoknya dari 330. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga jelek ya. Cuman volume besar di atas nih. Ya kalau mau bagus ya konsolidasinya di range 330 sampai 380 area ini. Atau 320 ya. Pokoknya jangan turun dari itulah. Atau 320 nih, pakai aja 320. Nah kalau kelihatannya, kalau enggak ya siap-siap ke
300 untuk NRG. Tapi kalau dilihat trennya peluang besar sih masih akan mencoba uptrend. Cuman itu cari di mana dia membuat swing low-nya. Nah, ini kan sudah tercapai juga pola ascending triangle. Ini udah tercapai dan kalau dia retest dulu 300 itu masih oke harusnya loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 300 dan dia nggak naik, skenario timbul tiba-tiba dibawa turun lebih dalam, itu cut loss-nya lebih dalam ya. Dari harga sekarang kalau ke 300 tuh sekitar 12% tambah toleransi, misalnya 2% dari support, berarti cut loss-nya sekitar 14% kalau beli di harga sekarang. Atau sistem piramida, average down setiap 10 poin turun ya boleh juga ya. Memperkecil persentase loss-nya kalau jebol support, tapi nilai uangnya lebih besar karena average down. Ya, atur aja bagaimana strateginya. Kalau memang mau bagus ya energi ini maksimal 300 swing low dan naik. Kalau saya beli di 330 misalnya loh ya, saya beli di 330. Kalau dia jebol 320 ini ya, kalau dilihat dari weekly ya, 320 ya out dulu sekitar 4% lah kalau beli di 330. Ya, area 330 320 tuh area entry bagus untuk best buy-nya. Cuman ya siap-siap stop loss saja kalau jebol itu. Kalau tradingnya jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu mau konfirmasi jebol 300 baru cut loss juga boleh. Atur mana nyamannya aja. Kalau nggak pakai cut loss juga ya silahkan. Nggak ada yang salah di market nih. Yang penting sabar aja. Kalau masih merah sahamnya ya sabar. Nunggu. Jadi seperti itu ya. Kalau ini benar bola dead cat bond sangat berpeluang ke 300 untuk NRG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 60 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dia bongkar semarinya Dewa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Dewa ini diakumulasi selama seminggu ini tapi nggak kemana-mana ya. Cukup bagus nih. Pokoknya Dewa itu jebol 58, tutup di bawah itu 56, 57 tinggalin aja. Ya cut loss-nya sekitar 7%, 8% gitulah stop loss-nya. Tapi kalau dia rebound nanti jalan, peluang besar itu minimal 65 dan 70 itu akan ditembusnya, diujinya. Kalaupun nggak bisa tembus, diujinya ya. Jadi dia kembali ke EMA 20. Sebelumnya hari Kamis dia turun terus naik lagi ya, berarti dijaga. Dia sempat turun juga tuh kan di tanggal 21, besokannya coba naik, gagal turun, dan esokannya langsung ditarik naik. Hari Kamis turun, Jumat tarik naik, berarti oke tuh masih di atas EMA 200 nya. Nah, kelihatan doji juga ya. Tinggal nunggu nembus 65, 68 nih oke nih untuk Dewa ya. Risknya ya tadi sekitar 7-8%. Di 56, 55 itu stop loss saja dari harga sekarang. Berarti di 60 ya. Berarti 9% stop lossnya tuh. 8-9%. Tapi ini disclaimer on ya. Menarik nih kalau melihat Dewa ini ya minimal tembus 64, 65 itu udah oke. Hari Senin Selasa. Seperti itu untuk Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 59 terkoreksi 1,66%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar sebenarnya BNBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBR sudah mendekati EMA 200-nya di 56. Ya ini kalau dilihat jelek ya. Apakah ini koreksi ABC? Cuman terlalu jauh seperti ini. ABC dan dia sudah membentuk lower low. Tapi kalau dia bertahan di atas 57 di atas EMA 200-nya nih sih bagus ya. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya. Weekly-nya koreksi volume kecil tapi ada buangan. Kalau minggu depan dia membentuk candle rejection, ada candle bullish engulfing dan minimal tutup di 5, di 68 sampai 70 tuh oke tuh. Berarti rejection dan dia bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau dilihat ini kan dia lagi konsolidasi, tapi konsolidasinya sampai 50. Mending jangan sampai deh di bawah ke 50, itu rawan. Pokoknya tutup di bawah 56, 55 itu 54 tinggalin aja untuk BNBR ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih aman, tunggu BNBR di atas 65, 66 itu. Di atas EMA 60-nya, EMA 20-nya itu. Menarik tuh kalau dia kembali ke atas minggu depan ya. Kalau beli di harga sekarang, potensi profitnya lebih besar, cuman ya itu. Kalau dia jebol 57, 56, pertimbangkan bisa stop loss. Kalau mau di hot, harus siap juga. Ini dekat dengan harga 50 untuk sandaran terakhirnya ya. Dan nggak gerak-gerak kalau dia dikunci di 50. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup
di harga 175 menguat 1,74%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya BP ada akumulasi CEE ya. Kalau ditarik selama seminggu, nih akumulasinya 11,9 juta lot. Kalau selama satu hari ada akumulasi 3,4 juta lot ya. Ini crossingan aja kiri kanan ya. Biasanya seperti itu. Kalau dilihat BP kalau nggak salah hari ini RUPSLB ya. Cuman nggak tahu nih infonya seperti apa. Dia masih saham repo dan volume meningkat di atas. Dan dia berhasil break 150. Support kuatnya sekarang 150. Harga sekarang hitung aja bagaimana strategi untuk. Kalau ditanya ini area ideal untuk beli, nggak ideal ya. Belinya itu di 160, 150 di bawah ini. Ini area beli idealnya. Jebol 150, cut aja. Kalau dari harga sekarang kan cukup dalam tuh. Untuk BP seperti itu untuk BP. Kalau dilihat dari candle weekly-nya benernya bagus, 3 minggu naik ya. Kalau minggu depan ada koreksi ke 160 ke bawah, 160 sampai 150 itu menarik untuk spek buy BP ya. Jadi seperti itu. Dan ini disclaimer on, ini saham repo ya. Jadi pergerakannya ya benar-benar di maintain sama market maker. Kalau market makernya nggak mau ngangkat juga ya susah naik. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 187, terkoreksi 0,53%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya ABA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk ABA kondisi seperti ini masih oke nih ABA. Yang penting jangan turun dari 180. Ini kan dia lagi konsolidasi. Bahkan semenjak Oktober, jadi sebulan yang lalu dia itu konsol aja dan dia bertahan 3 hari di atas EMA 20-nya, di atas 185. Seperti ini gambarnya. Ini bisa jadi pola pattern flag. Tinggal tunggu tembus 195 lagi. 196 nih oke nih. Dan support kuatnya kalau mau ABA ini ya 180 jebol itu tinggalin aja. Ya cut loss-nya sekitar 5% 6% lah. Target profit ya 200 ya, nggak usah 196, 200 langsung aja. Perubahan praksi harga tembus itu siap-siap uptrend. Dan kalau misalnya Senin Selasa dia rebound nggak turun, berarti ada konfirmasi bisa jadi swing low di 185. Ini swing low pelan-pelan naik, tembus ya siap-siap. Targetnya bahkan bisa 240, 250. Itu untuk ABA. Menarik untuk ABA ya, diperhatikan. Support kuatnya 180. Kelihatannya juga saat dia membentuk candle merah itu koreksinya volume kecil, saat candle hijau volumenya besar. Kalau dia dari weekly-nya koreksi volume kecil ya. Koreksi tipis juga dan ya setengahnya ya. Minggu depan harus candle hijau untuk ABA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mari yang ditutup di harga 156, terkoreksi 1,88%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, Mari di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mari, kondisi seperti ini masih konsolidasi. Pakai support berapa ini ya? 140, itu support kuat yang tidak boleh dijebol oleh Mari. Dan kelihatannya juga dia konsolidasi, volumenya kecil dan coba naik tuh volume besar. Menurut saya ini oke nih, ada peluang ke 180 dan 200 ya. Ini mencoba untuk uptrend dia untuk Mari dan ABA. Jadi apakah ini menarik untuk Mari? Kalau dilihat dari candle weekly-nya, minggu ini dia membentuk koreksi dengan doji. Tapi nggak masalah, yang penting jangan turun aja dari 140. Itu support kuatnya. Kalau dia misalnya minggu depan koreksi lagi satu candle mingguan, nggak masalah. Support kuatnya pakai 140 ya. Jadi kalau minggu depan dia nggak nyampe 140 malah rebound, menarik juga nih. Titik aman pertama 180, habis itu 200 perubahan praksi harga. Jadi ada peluang ya Desember mencoba uptrend. Ini kelihatan kan dia naik volumenya besar, saat konsol volumenya kering nih, biasa aja ya, belum ada tarikan aja. Tapi ya pakai support kuat 140. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 645, terkoreksi 0,76%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinya, Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba ini koreksinya volumenya kecil juga, kering juga ya. Dan 650-nya jebol ya. Kita lihat aja minggu depan Senin Selasa, kalau tembus tutup di atas 680 itu titik aman pertama, atau 700 sekalian. Ada peluang Toba bisa membentuk pola imported and shoulder. Nih, shouldernya sebelahnya udah jadi ini.
Yang penting Toba jangan turun dari 630 itulah ya. Konfirmasinya 630, jangan jebol itu. Jadi seperti itu untuk Toba. Kalau dilihat candle weekly-nya koreksi volume kecil setelah kemarin candle hijau. Konfirmasinya memang 680 700 tembus itu atau bisa tutup aja di situ. Sekali dia bisa lanjut ke atas tuh untuk Toba. Toba sudah di bawah juga dan ya ada peluang menarik lah untuk Toba. Seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup menguat 2,15% ke harga 1185. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya di MMX ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal di MMX pelan-pelan naik, volume meningkat dan dia sudah berhasil menembus EMA 20-nya. Kalau dilihat EMA 20-nya ini oke nggak? Masih melandai, MACD-nya yang oke nih, golden cross mengarah ke atas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, oke nih, ada peluang ya. Tapi titik aman pertama 1200 dulu, tembus itu baru ngegas untuk di MMX ya. Jadi 1200 lewat, double bottom, indikasi target 1300 sampai 1400 itu ada peluang ke sana nih. Kita hitung dari bottom ke neckline. Ini 1400 ya target di MMX. Jadi ada peluang juga di MMX ini menarik di bulan Desember. Jadi seperti itu aja untuk di MMX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.